Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Syekh Yusuf dengan NIM H07 akhiran 093. Pada video kali ini saya akan mengasistensikan praktikum 1 mobile apps dengan pilihan dari ketiga pilihan saya memilih aplikasi Instagram sebagai contoh proyeknya. Untuk pertama mungkin langsung saja saya akan mendemokan aplikasinya. Saya menggunakan emulator untuk mendemokan sistem aplikasinya. Nah, seperti pada layar kita bisa melihat ini adalah tampilan Instagram. Jadi fungsi utama yang diperlukan dalam ketentuan tugas praktikum pertama itu ya adalah cuma edit profile. Sebagai contoh, saya edit Yusuf, dia akan mengembalikan datanya. Tapi saya juga menambahkan salah satu fungsi yaitu melihat detail postingan. Nah, untuk penjelasan kodenya, langsung saya akan matikan dulu emulatornya supaya tidak memberatkan aplikasi. Nah, dimulai dengan package dari baris pertama ini untuk kita menentukan lokasi di mana filenya disimpan atau dijalankan. Nah, selanjutnya saya mengimpor beberapa library yang bakal saya gunakan dalam pembuatan aplikasi ini. Contohnya intent dan URL. Nah, intent ini untuk salah satu ketentuan tugas untuk kita berpindah ke halaman selanjutnya. Nah, untuk dari baris 21 ke sampai 28 ini, saya mendeklarasikan view yang akan diubah datanya. Saya menggunakan privat, bukan public atau apa, untuk agar keamanan data. Nah, supaya datanya itu cuma bisa diubah di main activity saja. Seperti text view name-nya, bio, username, dan handlingnya. Nah, seperti button juga kita mengaturnya, mendeklarasikannya. Terus URL current profile image URL ini saya buat untuk menyimpan data URL dari foto profil yang kita simpan atau kita pasang di foto profil Instagram tersebut. Nah, di sini untuk launcher edit profilnya saya bikin untuk fungsi intentnya ketika kita setelah langsung saya kita demokan saya. Untuk setelah kita mengedit profile, maka datanya akan tersimpan. Nah, dia akan melakukan pengecekan eh, jika ditemukan resultnya oke atau datanya itu tidak sama dengan nol, maka ia akan ambil data yang bakal dikirim balik seperti nama, username, bio, dan URL gambarnya. Nah, terus dikembalikan lagi dengan data yang baru. Dia akan mengecek URL dari foto profil yang kita pasang. Jika foto profilnya sudah bisa atau dia dapat, maka dia akan set dengan mengganti current profile image URL-nya. Nah, terus override-nya itu saya menggunakan protect on crap. Nah, add to add ini kita akan mengatur padding dari tampilan mobilenya itu agar transparan atau untuk ini di handphone kan ada notch atau kamera. Nah, itu supaya tidak tertutup oleh notch dan kamera itu maka kita mengaturnya agar full dalam satu layar dengan kita mengatur dari padding kiri, atas, kanan dan bawahnya. Dia akan mencari dari by ID-nya. Lalu dia akan mengembalikannya. Nah, terus inisiasi view-nya saya menggunakan Find by ID untuk mengambil datanya dari ID yang kita buat. Nah, untuk handlingnya saya menggunakan set on click listener. Nah, kita buat dulu objeknya. Saya menamakan intent, walaupun terserah aja sih. Di sini kita bisa menamakannya apa. Lalu mengirim data yang saat ini ke halaman edit agar bisa diubah. Jadi kalau kita melakukan
edit profile. Nah, pertama itu dia akan mengirim datanya, mengirim halamannya ke next activity. Nah, setelah itu ketika kita melakukan edit profile, contohnya nama nama username-nya itu. Nah, halaman ini itu adalah halaman edit file atau edit file activity-nya. Lalu ia akan mengembalikan datanya ke halaman my activity. Nah, ia akan melakukan pengecekan tuh. Kalau kita edit profile, jika tidak sama dengan nol, maka ia akan mengirim datanya ke current profile URL-nya. Terus ia akan menjalankan edit profile launcher-nya. Nah, untuk set post klik listener sebenarnya tidak perlu, cuma saya menambahkan aja untuk kita bisa mengklik detail ini ya, detail postingan yang kita buat. Terus ini adalah fungsinya. Nah, saya menggunakan set post klik untuk agar kodenya lebih rapi aja. Nah, kita isi parameternya put ekstra. Jadi intent put ekstra maksudnya kita menitipkan datanya agar ketika ia berpindah ke edit profile, maka ia langsung akan menampilkan datanya di kayak placeholdernya. Terus untuk penjelasan XML-nya, nah saya menggunakan constraint layout agar fleksibel, dimulai dengan mewarnai latarnya, terus apa ya? Sebenarnya tidak perlu dijelaskan lebih detail untuk kayak main XML-nya, karena fungsinya bakal sama saja untuk semua halaman. Nah, untuk yang bagian post detailnya itu saya menggunakan linear layout agar memudahkan saya dalam membuat grid calls. Jadi sini saya mengaturnya grid callsnya itu 3. Terus apa lagi ya? Sebenarnya tidak ada yang perlu dijelaskan lebih. Oh ya, setiap dari blok-blok kodenya itu saya menamakan dengan set ID agar yang tadi saya bisa memanggilnya langsung di main activity. Untuk ikonnya saya mengambil di Iconify. Saya mendownloadnya sebagai SVG dengan cara saya klik kanan, lalu saya memilih vektor asset. Nah, tinggal kita mengambil dari dokumen. Saya sudah menyimpan beberapa file contoh SVG agar saya bisa gunakan di setiap proyek-proyek yang saya ingin buat. Sepertinya sudah lengkap dengan penjelasan saya, event handling dan alurnya. Saya menggunakan intent tadi. Jadi cukup sekian video presentasi saya kali ini. Kurang lebihnya mau dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.